Oke, teman-teman dan sahabat TML, kita masih di bab 14 audiobook TML, Theocentric Motivation and Leadership. Kita lanjutkan ya dengan subjudul kedua, Disorder Love, akar ketidakpuasan batin manusia. Teman-teman, ketidakpuasan batin manusia disebabkan oleh keinginan akan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh hidup ini. Jika kita terus mengejar sesuatu itu dalam dunia ini, tindakan kita itu bisa membuat kita menjadi orang yang sakit hati atau membenci diri sendiri karena kita tidak pernah mendapatkannya. Sebaliknya, jika kita berusaha mengeraskan hati, berhenti berharap bahwa hari esok akan lebih baik, agar semua itu tidak mengganggu, kita sedang merusak kemanusiaan kita loh, dan orang-orang di sekitar kita. Namun jika kita tidak mengeraskan hati dan sepenuhnya merasakan deritanya kehilangan harapan, kita bisa menghancurkan diri sendiri. Semua pendekatan ini terlihat seperti jalan buntu. Apa penyebab dari kondisi yang kelihatannya tak terhindarkan ini? Rasa tidak puas yang abadi ini. Ada sebuah penjelasan dari filsuf hebat bernama Agustinus. Ketika berumur 9 tahun, ia membaca dialog Cicero tentang manusia yang berusaha bahagia, tetapi umumnya tidak berhasil merasa bahagia. Cicero menasihati para pembacanya untuk tidak mencari kebahagiaan dalam hal materi, seks, atau kekayaan, tetapi menemukannya dalam perenungan filsafat. Agustinus sangat tertarik dengan ajaran Cicero dan menjadi salah satu proyek seumur hidupnya adalah menemukan mengapa manusia pada umumnya tidak puas dan kehilangan kebahagiaan. Ia tiba pada kesimpulan yang lebih tinggi daripada Cicero, bahwa penyebab dari rasa tidak puas manusia adalah karena manusia mengasihi hal yang tidak tepat. Agustinus percaya manusia pada dasarnya dibentuk bukan hanya dari apa yang ia percaya, pikirkan, atau lakukan, melainkan dari apa yang ia kasihi atau cintai. Bagi Agustinus, apa yang kita sebut kebajikan atau virtue, manusia sebenarnya adalah bentuk dari kasih. Keberanian adalah mengasihi keamanan orang lain lebih daripada keamanan diri sendiri. Kejujuran adalah mengasihi kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan diri sendiri. Bahkan ketika kebenaran membuat kita berada di posisi yang tidak menguntungkan. Agustinus percaya semua dosa pada dasarnya akibat kurangnya kasih. Coba lihat ketidakadilan. Anda bisa mengatakan bahwa Anda percaya pada kesetaraan sosial dan keadilan serta mengira Anda sudah melakukannya. Namun jika Anda membuat keputusan bisnis yang merugikan orang lain, itu karena dalam hati Anda lebih mengasihi kesejahteraan diri sendiri daripada orang lain. Singkatnya, apa yang paling Anda kasihi pada saat tertentu, itulah yang mengendalikan keputusan dan tindakan Anda saat itu. Ayo sekarang kita bahas disorder love. Teman-teman, Agustinus tidak melihat masalah ketidakpuasan manusia hanya berasal dari kurangnya kasih. Lebih jauh, ia mengamati bahwa kasih memiliki urutan dan manusia sering lebih mengasihi hal-hal yang kurang penting dan kurang mengasihi hal-hal yang penting. Maka ketidakbahagiaan, ketidakpuasan, dan kericuhan dalam hidup kita disebabkan oleh kekacauan dan kesalahan urutan kasih kita. Seorang yang adil dan baik adalah orang yang juga memiliki urutan yang benar dalam mengasihi. Sehingga ia tidak mengasihi hal yang salah atau mengabaikan apa yang seharusnya dikasihi, atau terlalu mengasihi hal yang seharusnya kurang dikasihi, atau hanya sedikit mengasihi hal yang seharusnya lebih dikasihi. Teman-teman, bagaimana ini bisa dilakukan? Tidak ada salahnya mengasihi pekerjaan Anda, tetapi jika Anda mengasihinya lebih daripada keluarga Anda, urutan kasih Anda salah, dan Anda bisa merusak keluarga Anda dan akhirnya merusak hidup Anda sendiri. Atau jika Anda mengasihi uang lebih daripada keadilan, Anda bisa mengeksploitasi karyawan Anda karena urutan kasih Anda tidak benar. Kehancuran urutan kasih yang terutama dan sumber utama dari rasa tidak puas manusia adalah kegagalan untuk mengasihi hal yang terutama.
Kegagalan mengasihi Tuhan di atas segalanya. Itulah esensi dari pengajaran Theocentric Motivation and Leadership. Mengapa hal yang paling baik dalam dunia ini pun tidak bisa memuaskan kita? Karena kita dicipta untuk ukuran kepuasan dan kenikmatan yang tidak bisa dihasilkan oleh dunia. Kita dicipta oleh Tuhan dan bagi Tuhan. Sehingga tidak ada yang bisa memberi kita sukacita dan kepuasan sejati selain Tuhan sendiri. Coba dengar, C.S. Lewis pernah menulis, jika manusia benar-benar ingin belajar mengenal hati mereka, umumnya mereka akan tahu bahwa mereka ingin sesuatu yang sangat mereka rindukan, tapi tidak bisa diperoleh dalam dunia ini. Ada berbagai hal dalam dunia ini yang menawarkan kebahagiaan dan kepuasan kepada Anda, tapi tidak pernah memenuhi janjinya. Kerinduan yang muncul dalam diri kita ketika kita pertama kali jatuh cinta, atau pertama kali memikirkan tempat indah untuk liburan, atau pertama kali berhadapan dengan hal yang menarik bagi kita, adalah kerinduan yang tidak bisa dipuaskan sepenuhnya oleh pernikahan, jalan-jalan, atau pelajaran. Hal ini tidak bicara tentang pernikahan atau jalan-jalan yang gagal, tetapi pernikahan atau jalan-jalan yang terbaik. Apa yang kita peroleh dalam kerinduan terhadap semua hal itu, dalam kenyataannya selalu akan pudar. Pasangan hidup bisa jadi adalah pasangan hidup yang baik. Pemandangan yang kita lihat bisa jadi sangat indah. Semua berjalan dengan baik, tapi kita akan tetap merasa ada sesuatu yang kurang. Teman-teman, selanjutnya C.S. Lewis menulis, makhluk ciptaan tidak dilahirkan dengan berbagai keinginan, kecuali bahwa kepuasan bagi berbagai keinginan itu bisa didapatkan. Seorang bayi merasa lapar, ada yang namanya makanan. Seekor anak itik ingin berenang, ada yang namanya air. Manusia merasakan keinginan seksual, ada yang namanya seks. Jadi jika saya merasakan keinginan yang tidak bisa dipuaskan oleh pengalaman di dunia ini, penjelasan paling baik adalah saya dicipta bagi dunia yang lain. Bagaimana maksudnya? Teman-teman, jika Anda mengasihi anak-anak Anda terlebih daripada mengasihi Tuhan, Anda pada dasarnya sedang meletakkan kebutuhan Anda akan makna dan rasa aman di dalam mereka. Anda pasti butuh anak-anak Anda berhasil, bahagia, dan mengasihi Anda. Kebutuhan Anda itu bisa membuat mereka menjauh atau hancur di bawah tuntutan Anda. Karena mereka sudah menjadi sumber kebahagiaan utama Anda. Sementara itu, tidak ada manusia yang mampu memuaskan manusia lain. Jika Anda mengasihi pasangan Anda lebih daripada Tuhan, hal yang sama akan terjadi. Jika Anda mengasihi pekerjaan dan karir Anda lebih daripada Tuhan, Anda pasti akan mengasihi semua itu lebih daripada keluarga Anda, komunitas Anda, dan kesehatan Anda sendiri. Sehingga hal itu akan menghasilkan kehancuran fisik dan relasi. Juga seringkali, seperti yang kita lihat di atas, membawa pada ketidakadilan sosial. Jika Anda mengasihi apapun lebih daripada Tuhan, Anda sedang membahayakan objek dari kasih Anda, membahayakan diri Anda, membahayakan dunia di sekitar Anda, dan akhirnya semua berakhir dalam kesia-siaan hidup. Jadi sebagai kesimpulan teman-teman, harapan erat kaitannya dengan kepuasan batin. Rasa puas biasanya muncul saat harapan menjadi kenyataan. Ada dua pandangan umum tentang kepuasan. Ada yang beranggapan bahwa kepuasan harus terus dicari. Di sisi lain ada yang beranggapan bahwa kepuasan tidak perlu dicari karena tidak ada yang pernah bisa diraih. Kenyataannya, manusia pada umumnya selalu merasa tidak puas, bahkan sampai kehilangan kebahagiaan. Sebenarnya, rasa tidak puas memiliki penyebab utama, yaitu kesalahan dalam urutan cinta. Apabila Anda mencintai sesuatu, namun urutannya salah, Anda tetap akan merasa tidak puas. Memang sangat penting mencintai pekerjaan, tetapi jika Anda mencintainya lebih daripada keluarga, maka urutan cinta Anda salah. Akibatnya Anda bisa merusak relasi Anda dengan keluarga, sehingga Anda menjadi kehilangan kebahagiaan dan merasa tidak puas.
Kesalahan urutan cinta yang paling utama adalah kegagalan untuk mencintai Sang Pencipta di atas segalanya. Cintailah Sang Pencipta, yaitu Tuhan yang telah membuat Anda terus bernafas hingga saat ini dan membuat Anda mampu menikmati anugerah-Nya. Jika Anda masih ragu, ingatlah bahwa Anda adalah receiver pribadi yang dicintainya, seberapapun besar kesalahan yang telah Anda buat. Teman-teman, janganlah mencari kebahagiaan dan kepuasan dengan menggantungkan harapan kepada diri sendiri, orang lain, atau kekayaan dan jabatan. Karena semua itu pasti membuat Anda kecewa. Mari memupuk harapan dan menggantungkannya kepada Sang Pencipta yang merupakan sumber dari kebahagiaan yang sempurna. Sehingga dalam keadaan apapun, Anda dan saya tetap merasakan ketenangan karena cintanya tetap menyertai kita selamanya. Cintanya tidak akan pernah bisa hilang dan kepuasan yang selalu kita cari akan terpenuhi di dalamnya. Di dalam Dialah, yaitu Tuhan, kebahagiaan sejati dan kepuasan batin pasti terpenuhi. Kita bertemu di bab selanjutnya. Until then, ukir jejakmu.